Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 6 saham bagus yang rutin bagi dividen setiap bulan Mei. Ada juga simulasi balik modal dari dividennya. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Berikut ini kriteria pemilihan sahamnya. Yang pertama, cenderung sering cum date atau payment date dividen di bulan Mei. Kedua, menghasilkan laba miliaran sampai triliunan rupiah. Ketiga, ROE di atas 15%. 4, rutin bagi dividen setiap tahun. Dan yang kelima, ada saham tertentu yang berpotensi balik modal dari dividen. Kita akan melihat histori dividen dari 6 saham yang biasanya bagi dividen di bulan Mei. Selain itu, saya juga mau menampilkan simulasi perbandingan dividen yang sudah dibagikan dalam 5 tahun terakhir dengan harga belinya. Apakah ada yang menarik untuk di hold jangka panjang dan berharap bisa balik modal dari dividen saja. Saham pertama adalah ADRO. Sekilas kamu lihat di sini bahwa saham ini sering memiliki cum date pada bulan Mei, yaitu 22 Mei 2023, 13 Mei 2022, 4 Mei 2021, 9 Mei 2019, dan 4 Mei 2017. Sekarang kita lihat, total dividen per share yang dibagi selama 5 tahun adalah sekitar 1.225. Nah, kita menggunakan histori dividen per share 2019 hingga 2023. Dan berarti, jika diasumsikan kita telah membeli saham 1 tahun sebelumnya, berarti kita membeli saham di tahun 2018. Ini merupakan perbandingan harga tertinggi. Di tahun 2018, harga tertinggi ADRO adalah 2.650. Dan jika dibandingkan dengan total dividen per share selama 5 tahun, berarti potensi balik modal sudah 46%. Dan untuk harga terendah di tahun 2018 adalah 1.215, dan itu berarti potensi balik modal sudah mencapai 101%. Artinya, total dividen yang diterima selama 5 tahun ini jauh lebih besar dibandingkan harga terendah tahun 2018. Nah, kesimpulannya untuk saham ADRO ini, pada harga berapapun kamu membeli, meskipun kamu belinya di harga tertinggi yaitu 2.650, kamu sudah balik modal sekitar 46% dalam 5 tahun tanpa melakukan apapun. Saham kedua, ASI, di mana saham ini biasanya memiliki payment date pada bulan Mei, yaitu 19 Mei 2023, 20 Mei 2022, 25 Mei 2021, 24 Mei 2019, 25 Mei 2018, 19 Mei 2017, 27 Mei 2016, dan 29 Mei 2015. Kita lihat di sini, total dividen per share selama 5 tahun ASII adalah 1.459 dan harga tertinggi di tahun 2018 adalah 8.775. Itu artinya potensi balik modal masih 17% saja, dan untuk harga terendah 2018 adalah 6.100. Jika dibandingkan dengan total dividen per share, potensi balik modal 24%. Untuk ASII ini memang tidak terlalu menarik dari aspek 5 tahun terakhirnya, karena harga saham di tahun 2018 bisa dikatakan cukup tinggi jika dibandingkan dengan harga saham di tahun 2024 ini. Saham ketiga adalah AKRA, di mana cum date-nya biasanya dibagi di bulan Mei, yaitu 9 Mei 2023, 17 Mei 2022, 10 Mei 2021, 12 Mei 2020, 9 Mei 2019, 11 Mei 2018, 9 Mei 2016, dan 12 Mei 2015. Total dividen per share AKRA selama 5 tahun adalah 582 dan harga tertinggi di tahun 2018 adalah 1.315, yang artinya potensi balik modal sudah 44%. Untuk harga terendah di tahun 2018 adalah 640 dan berarti potensi balik modal sudah mencapai 91%. AKRA ini juga bisa dikatakan cukup menarik dan bisa dipertimbangkan dari sisi balik modal melalui dividennya. Saham berikutnya, AMRT, di mana saham ini memiliki cum date pada bulan Mei seperti biasanya, yaitu 26 Mei 2023, 19 Mei 2021, 27 Mei 2020, 24 Mei 2019, 26 Mei 2017. Kita lihat sekarang untuk total dividen per share-nya. Dalam 5 tahun terakhir, total dividen per share AMRT adalah 74,19 dan harga tertinggi di tahun 2018 adalah 980, artinya balik modal hanya 8%. Untuk harga terendahnya 525, balik modalnya hanya 14%.
AMRT juga tidak terlalu menarik dari aspek balik modal melalui dividen, meskipun saham ini rutin bagi dividen biasanya di bulan Mei. Berikutnya TOTL, di mana cum date-nya biasanya bulan Mei juga, yaitu 19 Mei 2023, 17 Mei 2021, 10 Mei 2019, 14 Mei 2018, 15 Mei 2017, dan 8 Mei 2015. Total dividen per share TOTL dalam 5 tahun terakhir adalah 185 dan harga tertinggi di tahun 2018 adalah 780. Artinya balik modal sekitar 24%. Untuk harga terendahnya 498 dan berarti balik modal 37%. Untuk TOTL bisa dikatakan masih bisa dipertimbangkan meskipun tidak semenarik ADRO. Dan terakhir adalah TGKA, di mana cum date-nya biasanya di bulan Mei, yaitu 4 Mei 2023, 20 Mei 2022, 21 Mei 2021, 12 Mei 2020, 2 Mei 2019, 8 Mei 2018, 5 Mei 2017, dan 4 Mei 2017. Total dividen per share dalam 5 tahun adalah 1.534. Harga tertinggi 2018 adalah 3.400 yang berarti balik modal 45% dan harga terendahnya adalah 2040 yang artinya balik modal 75%. Meskipun jarang terdengar, TGK ini bisa dikatakan cukup menarik dari aspek balik modal melalui dividennya. Karena mereka memberikan dividen yield yang bisa dikatakan cukup menarik baik aspek dividen per share-nya maupun kinerja harga sahamnya. Jika dibandingkan dengan total dividen per share dan harga beli di tahun 2018, sekalipun beli di harga tertingginya sudah balik modal sekitar 45%. Tapi ingat, semua data yang ditampilkan ini kamu harus cross-check lagi untuk mengantisipasi bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Nah, dari histori dividen dan potensi balik modal dari dividen 6 saham tadi, manakah yang paling menarik? Menurut saya pribadi ada 2 saham. Yang pertama adalah saham ADRO, di mana jika kita membeli di harga tertinggi tahun 2018, balik modal 46% dan harga terendah sudah balik modal 101%. Saham kedua adalah TGKA, di mana jika kita membeli di harga tertinggi tahun 2018, balik modal 45%, dan jika kita beli di harga terendahnya balik modal 75%. Dua saham ini memberikan potensi balik modal yang menarik di masa lalu. Tapi ingat, ini data masa lalu. Di masa depan tidak menjamin bahwa akan terjadi hal yang sama. Untuk itu, kamu juga harus pertimbangkan aspek risikonya. Sekarang mari kita bahas 6 saham tadi dari berbagai aspeknya. Yang pertama, growth laba. Kamu bisa lihat di sini bahwa dari 6 saham yang kita bahas, hanya 4 saham yang menghasilkan growth laba di tahun 2023, yaitu ASII, AKRA, AMRT, dan TOTL. Sedangkan saham ADRO dan TGKA malah mengalami penurunan laba di tahun 2023 ini. Ini menarik, karena tadi saya sudah sampaikan bahwa secara balik modal dari dividen, ADRO dan TGKA ini menjadi 2 saham yang bisa dikatakan paling menarik dari aspek balik modalnya. Tapi, growth laba di tahun 2023 malah mengalami penurunan. Kemudian dari aspek total laba tahun 2023, dari 6 saham yang kita bahas tadi, ada 2 saham yang menarik, yaitu ADRO dan ASII. 2 saham ini menghasilkan laba triliunan rupiah, bahkan di atas 25 triliun rupiah. Jika dibandingkan skalanya, 6 saham ini, 2 saham ADRO dan ASII ini memiliki skala yang jauh sangat besar jika dibandingkan dengan pencapaian laba AKRA, AMRT, TOTL, dan TGKA. Berikutnya dari aspek valuasi PER. Kamu bisa lihat di sini bahwa ADRO dan ASII memiliki valuasi PER yang paling rendah, padahal laba mereka yang paling besar di tahun 2023. Sebaliknya, AMRT memiliki valuasi PER yang paling tinggi dengan angka 34 kali. Bagaimana dari aspek PBV-nya? Ternyata sama. ADRO dan ASII memiliki valuasi PBV yang paling rendah, bahkan ADRO hanya 0,85 kali dan ASII hanya 1 kali saja. Hal itu tentu berbeda jauh dengan AMRT yang memiliki valuasi PBV 8,03 kali. Untuk aspek DER-nya, menarik lagi di sini, ADRO dan ASII memiliki DER terendah di bawah 100%, sedangkan AKRA, AMRT, TOTL, dan TGKA memiliki rasio DER di atas 100%. Artinya, total hutangnya lebih besar dibandingkan modal yang mereka miliki. Sedangkan ADRO dan ASI bisa dikatakan total modalnya masih lebih besar dari total hutangnya. Meskipun ingat, saldo DER ASI sudah hampir mencapai 100%, hanya selisih sekitar 1-2% saja.
Berikutnya dari aspek NPM-nya. ADRO dan ASI menariknya memiliki NPM tertinggi, yang artinya kemampuan menghasilkan laba dari penjualan yang mereka miliki bisa dikatakan yang terbaik dari 6 saham yang kita bahas ini. Bahkan ADRO memiliki NPM 25%. Bagaimana dari aspek ROE-nya? Untuk ROE, ADRO dan ASI juga memiliki ROE yang bisa dikatakan menarik dengan angka 24 dan 17%. Tapi untuk aspek ROE, 6 saham ini memiliki ROE yang bisa dikatakan masih menarik karena semuanya di atas 15%. Untuk kinerja harga saham selama 5 tahun terakhir. Nah, dari 6 saham yang kita bahas ini, ada 2 saham yang harga 5 tahun terakhirnya turun, yaitu ASII turun 39% dan TOTL turun 15%. Sedangkan ADRO, AKRA, dan AMRT menghasilkan kenaikan harga saham 5 tahun terakhir di atas 100%. Dan TGKA menghasilkan kenaikan harga saham 97%. Untuk sisi kenaikan harga saham bisa dikatakan 6 saham ini juga bisa cukup menarik. Nah, dari segi kinerja keuangan dan perbandingan harga 6 saham tadi, pertanyaannya, manakah yang paling menarik? Bagi saya pribadi ada 2 saham, yaitu ADRO dan ASI. Kenapa? Karena secara total laba ADRO dan ASI menjadi yang terbesar di mana mencapai di atas 25 triliun rupiah. Angka ini tentu jomplang jika dibandingkan dengan laba 4 saham lainnya. Selain itu, mereka mampu menghasilkan rasio profitabilitas NPM yang paling tinggi, yakni 25 dan 10%. Padahal di sisi yang lain, valuasi 2 saham ini menjadi valuasi yang terendah, karena PBV ADRO hanya 0,85 dan PBV ASI hanya 1 kali. Angka ini lebih rendah dibandingkan valuasi 4 saham lainnya. Begitu juga dengan valuasi PER-nya. Nah, ini merupakan perbandingan yang bisa kita lakukan untuk 6 saham yang rutin membagi dividen di bulan Mei. Dari sini kita bisa lihat bahwa saham mana yang paling menarik dari aspek balik modal melalui dividen. Di sisi yang lain kita lihat juga tentang kinerja keuangannya. Dari penjelasan singkat ini, kamu bisa melihat bahwa saham mana yang secara kinerja keuangan masih menarik untuk dipertimbangkan, tapi untuk aspek balik modalnya juga menarik. Ada satu saham yang mungkin kamu bisa ketahui di sini, yaitu ADRO dan ASI. Tapi ingat, ini bukan rekomendasi. Kamu pertimbangkan lagi banyak aspek, terutama dari aspek resikonya. Ingat, high risk, high return. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Dan mohon juga agar mengecek kembali data yang ditampilkan. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.